mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Budianto. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan pertanian, prodi penyuluh pertanian berkelanjutan semester 1. Selamat menyaksikan video saya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin memakai masker. Baik, terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, sebelum kita memasuki acara inti yaitu pertemuan kelompok tani Dinas Sejahtera, izinkan kami menyampaikan sebuah kata pengantar. Baik, sebelumnya kami terima kasih kepada tuan rumah yaitu Bapak Asdar selaku ketua kelompok tani Dinas Sejahtera dan bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Baik bapak-bapak, sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi yaitu COVID-19. Jadi kita masih diwajibkan untuk waspada, yaitu taati protokol kesehatan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya lihat bapak-bapak yang hadir malam hari ini sudah memakai masker, dan alhamdulillah tuan rumah juga sudah memfasilitasi menyediakan air dan sabun dan sanitizer. Jadi sesuai pada malam hari ini kita sesuai dengan protokol kesehatan. Baik bapak-bapak, untuk mempersingkat waktu dengan bapak-bapak yang ada pada malam hari ini ada kegiatan lain, jadi mohon izin bapak-bapak untuk membuka acara pertemuan kelompok kita pada malam hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahannya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam agenda pertemuan kelompok tani Dinas Sejahtera. Dan tak lupa juga kami curahkan salam dan selawat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, sebelum kita memasuki ke acara intinya Bapak, izinkan kami menyampaikan suatu pengalaman yang terjadi di lapangan terkait materi kita ini, yaitu tentang pemupukan yang nanti akan kita bahas, tapi lebih dominan nanti akan berarah ke pupuk organik. Baik bapak-bapak, jadi di mana pengalaman di lapangan ada seorang petani yang sudah melakukan budidaya dengan menggunakan pupuk organik. Jadi di mana beliau ini melakukan usaha budidaya khususnya tanaman semangka, dia sudah menggunakan pupuk kompos. Nah, jadi beliau ini melakukan budidaya dengan menggunakan pupuk dasar, dengan menggunakan pupuk kompos. Nah, dari segi lokasi, kalau dilihat lokasi beliau ini sangat tidak mendukung kalau menurut pendapat saya. Kenapa? Karena dari kondisi tanah itu sangat tidak memungkinkan bapak-bapak. Kenapa? Jenis tanah itu tanah liat. Nah, kalau dilihat dari posisi unsur hara itu lebih, kalau menurut pendapat saya sih lebih ini nggak ada. Kenapa? Posisi tanaman ini saya lihat posisi yang diparet ini, yang diparet itu rumput pun hidup tak segar.
Jadi tanpa perlakuan khusus, tanah ini atau lokasi beliau ini tidak akan bisa digunakan sebagai lahan budidaya tanaman semangka. Jadi dengan keteguhan beliau belajar melalui medsos, melalui YouTube, mencari informasi, terus beliau mendapatkanlah informasi tentang pupuk organik, salah satunya itu kompos. Nah, beliau langsung melakukan praktek di lahannya beliau. Nah, alhamdulillah hasilnya sangat maksimal karena beliau sudah panen semangkanya. Nah, dari budidaya beliau ini, beliau mengatakan bahwa sudah melebihi dari target yang sudah ditargetkan hasil produksi tanaman tersebut. Nah, jadi pengalaman beliau ini, Bapak, beliau budidaya tanaman semangka itu dengan cara merotasi tanaman. Nah, gimana merotasi tanaman itu, yaitu tanaman semangka 2 musim lalu dirotasi ke tanaman jagung. Kenapa harus tanaman jagung beliau pilih? Karena beliau berpendapat di mana di saat tanaman jagung ini panen, limbahnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kompos nantinya. Nah, itu salah satunya. Terus beliau juga sangat kreatif, Bapak. Kenapa? Di mana beliau mengubah jenis protesor atau perontok padi yang kita kenal, mengubah pisaunya untuk dijadikan sebagai alat pencacah pembuatan kompos nanti. Salah satunya yaitu limbah jagung nanti. Jadi dicacah, jadi dihancurkan. Nah, setelah hancur nanti akan dijadikan bahan pengomposan. Nah, mungkin itu Bapak-Bapak sedikit pengantar dari kami. Semoga ini salah satu motivasi ke depannya, agar Bapak-Bapak juga ada sebagai pandangan untuk penggunaan pupuk kompos atau pupuk organik ke depannya. Baik, jadi sebelum kita masuk, Pak, kita berbicara tentang pemupukan. Nah, di sini kalau bercerita tentang pemupukan, berarti kita dalam bersangkutan dengan tanaman. Nah, mohon izin Bapak, mohon izin bertanya, kenapa sih tanaman itu harus dipupuk? Silakan Pak Udin. Baik, terima kasih jawaban Pak Udin, baik sekali. Jadi untuk menyebutkan tanaman, baik, itu salah satunya. Jadi Bapak, kenapa sih tanaman itu harus dipupuk? Karena untuk menghasilkan pertumbuhan tanaman yang maksimal dan meningkatkan produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa sih tanaman itu harus dipupuk. Nah, selanjutnya Bapak, kita akan dalam melakukan pemupukan itu kita juga harus memperhatikan langkah-langkah pemupukan. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pemupukan. Mungkin Bapak-bapak sudah ada yang tahu? Baik, silakan Pak Rizal. Terima kasih. Ya, jawaban Pak Rizal sangat baik. Yaitu langkah-langkahnya harus melihat tanaman itu kebutuhan pupuknya apa. Oke, salah satunya itu. Sangat baik Pak. Terima kasih jawabannya. Jadi di sini Pak, nanti kami akan menjelaskan, yaitu langkah-langkahnya adalah 4T. Nah, apa Pak? 4T. Jadi yang pertama adalah tepat jenis. Yang kedua, ada yang tahu?
tepat dosis. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, tepat cara. Baik, jadi kita akan ulas satu persatu. Nah, Bapak-bapak ada yang tahu tempat jenis bagaimana? Baik, tempat jenis itu Bapak, jenis kuku yang digunakan Bapak-bapak harus ketahui. Nah, kenapa? Karena harus sesuai dengan kebutuhan tanaman Bapak. Contohnya, pada saat melakukan pada saat tanaman proses pertumbuhan, yang harus kita lakukan adalah memberikan pupuk subur. Salah satunya itu, Pak. Terus yang kedua, di saat posisi tanaman Bapak proses pembuahan, yang harus Bapak lakukan adalah proses memberikan tanaman Bapak pupuk buah. Itu yang pertama. Nah, yang tepat jenis tadi ya. Terus yang kedua Bapak, apa tadi? Tepat dosis. Nah, tepat dosis ini sangat penting Bapak dalam melakukan pemupukan. Karena apa? Gimana Bapak-bapak melakukan pemupukan, Bapak memperhatikan dosis, itu malah apabila Bapak memberikan pupuk ke tanaman Bapak melebihi dosis, itu bukan menjadi subur, malah bisa menjadi mati. Kenapa? Karena tanaman Bapak pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman Bapak itu melebihi dari kebutuhannya. Nah, sehingga tanaman Bapak akan overdosis bahasanya. Nah, nanti lama-lama kelamaan itu bisa tanaman Bapak itu bisa mati. Nah, makanya itu sangat penting dalam memperhatikan dosis, dalam pemupukan, memperhatikan dosisnya. Terus yang ketiga tadi apa Bapak? Yaitu tepat waktu. Nah, ini juga sangat penting Bapak dalam melakukan pemupukan. Apa? Dalam pemberian pemupukan itu ada beberapa hal yang harus memang sangat penting, yaitu satu, waktu kita dalam pemupukan itu waktu yang paling tepat adalah di pagi hari. Pagi hari itulah paling tepat waktunya. Sebenarnya kalau dilihat dari segi waktu semuanya bisa, tapi ada yang paling tepat yaitu di pagi hari. Terus yang kedua Bapak, nah, dalam pemupukan itu kita harus menentukan kenapa waktu itu harus menentukan, karena Bapak harus mengatur waktu pemupukannya. Istilahnya dalam pemupukan adalah pemupukan pertama, pemupukan susulan, pemupukan kedua, pemupukan ketiga sampai proses panen. Nah, di saat dia diproses tanaman itu sudah tanaman itu tidak membutuhkan pupuk, kita tidak perlu pupuk. Nah, makanya kita harus memperhatikan waktunya. Itu Bapak-bapak. Jadi tadi sudah yang ketiga. Terus yang keempat. Nah, yang keempat Bapak-bapak apa tadi? Tepat cara. Oke. Nah, tepat cara Bapak-bapak ini juga sangat penting dalam melakukan pemupukan. Kenapa? Ini kejadiannya nanti apabila Bapak tidak memperhatikan caranya, akan sama kejadian dengan kelebihan dosis. Kenapa? Tepat cara ini dimana kita melakukan pemupukan itu dengan cara yang benar. Karena ada juga itu pemupukan berpikirnya petani kita bahwa kalau kita memupuk itu langsung ke batangnya lebih maksimal, istilahnya lebih maksimal dan kenyamanan. Padahal tidak Pak. Jadi kalau pemupukan itu kita harus caranya, yaitu contoh adalah batang tanaman ini, kalau khususnya pada tanaman semangka itu kita beri jarak ya sekitar 10 sampai
15 sampai 20 cm. Kita beri jarak. Nah, sistemnya adalah dengan sistem tugal atau dibuat lingkaran galian sedikit. Nah, jadi setelah kita membuat lingkaran atau tugal, lalu kita masukkan pupuknya dengan dosis yang sudah ditentukan. Nah, jadi dalam upacara tadi itu sangat dibutuhkan. Nah, khususnya untuk tanaman keras tahunan, contoh seperti tanaman kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu Bapak, kalau Bapak pupuk langsung di sawit, apa di pokoknya itu nggak akan maksimal Bapak, karena akarnya itu sudah merambat. Nah, kalau di sawit kita harus memperhatikan salah satunya adalah tadi pelepah sawit. Di mana ujungnya itu tadinya, disitulah kita membuat lingkaran atau tugalan. Kenapa? Karena posisi akar itu pasti disesuaikan dengan itu. Nah, penyerapan sebenarnya kayak gini Pak. Penyerapan pupuk itu pada tanaman pada di ujung akarnya ini Pak. Dimana dia akan ujung akar ini akan tersentuh oleh pupuk, maka disitulah lebih maksimal di dalam penyerapan pupuk. Nah, jadi sudah yang keempat dapat cara. Nah, jadi itulah Bapak langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemupukan. Nah, baik Bapak, kita berbicara soal pupuk. Nah, mohon izin Bapak, bertanya, ada berapa jenis pupuk yang Bapak ketahui? Baik, silakan Pak Ilham. Oh ya, oke, siap. Itu salah satu pupuk. Terus ada yang lain? Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Ilham tadi adalah salah satu pupuk, yaitu urea. Jadi di sini yang kita akan bahas ada dua jenis pupuk, yaitu yang pertama pupuk kimia, yang kedua pupuk organik yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi di sini Bapak antara pupuk kimia dan organik itu pasti ada perbedaan. Nah, ini pertanyaan nih kepada Bapak, apa sih perbedaan antara pupuk kimia atau pupuk organik? Pak, silakan Pak Udin. Baik, terima kasih Pak Udin atas tanggapan atau jawabannya. Itu kata Pak Udin, pupuk kimia itu betul yang mengandung unsur kimia. Baik, salah satunya Pak Udin, karena sudah dari namanya ada kimia. Terus kata Pak Udin lagi, pupuk organik itu pupuk yang alami. Nah, itu juga salah satu pupuk organik. Jadi pupuk kimia itu adalah perbedaannya pupuk yang memiliki beberapa proses pembuatan. Contoh seperti yang disebutkan tadi Pak Ilham adalah urea, NPK, TSP, dan KCl. Sedangkan pupuk organik itu terbagi lagi dia. Sama tadi di kalau pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan atau hewan, atau pupuk yang berasal dari seperti Pak tadi jawab adalah yang berasal dari alami. Itu bisa Pak. Nah, jadi jenis dua pupuk ini Bapak, ini terbagi lagi. Pupuk kimia itu ada terbagi lagi Bapak. Nah, menurut Bapak apa sih dari pupuk kimia itu, apa lagi yang selain urea untuk KCl? Baik, jadi pupuk kimia itu terbagi lagi terbagi dua, yaitu padat dan cair. Padatnya termasuk urea tadi, NPK, TSP. Yang cairnya ada juga Bapak, seperti
yang panas, yang tonic, itu adalah pupuk kimia yang cair. Nah, sama di pupuk organik juga kayak gitu, Pak. Ada yang cair dan ada yang padat. Nah, yang padatnya seperti apa Bapak? Kompos. Baik. Terus apa lagi Bapak? Buka kandang. Ya. Jadi itu adalah yang pupuk organik yang padat. Kalau yang cair apa Bapak? Nah, yang cair ini kita bisa membuat sendiri Bapak. Bahannya sangat mudah didapatkan. Dia bahannya ada di sekitar kita. Nah, saya berikan salah satu contoh seperti mungkin Bapak tahu daun gamal. Nah, daun gamal itu Pak bisa kita gunakan untuk jadikan pupuk POC. Nah, POC ini namanya pupuk organik cair. Kenapa daun gamal ini bisa digunakan? Karena dia mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Nah, coba Bapak perhatikan, di mana ada daun gamal, terus tanaman yang ada di sekitar itu ada. Itu pertumbuhannya ada lebih subur. Kenapa? Karena daun-daun gamal yang jatuh itu akan terlapuk sendiri dan diserap oleh tanaman itu sendiri. Makanya kita dapat menggunakan sebagai POC khususnya di tanaman. Sebenarnya seluruh tanaman, tapi kalau Bapak mau ini lebih melihat fokus hasilnya seperti tanaman sayur, tanaman sayuran, hortik sayuran, tidak kangkung, bayam. Itu kan khususnya untuk bayam sama kangkung itu adalah membutuhkan nitrogen seperti kayak kalau di kimianya urea, terus subsurat. Nah, dimana tadi daun gamal tadi itu salah satunya itu fungsinya ke situ. Sebenarnya banyak Bapak kalau untuk di POC banyak limbah-limbah kayak kotoran hewan kayak ayam juga bisa kita cairkan, kita campurkan ke empang lalu juga bisa dapat langsung diterapkan di tanaman Bapak. Itu salah satu contoh pupuk organik cair yang dinamakan POC. Jadi selanjutnya Bapak berbicara soal pupuk tadi, dua jenis pupuk ini Bapak-bapak sangat penting untuk melihat atau mengetahui jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman Bapak dalam setiap situasi. Nah, setiap pilihan pupuk itu pastinya memiliki kelebihan. Jadi Bapak selama ini kita juga tidak pungkiri bahwa penggunaan pupuk kimia itu tidak bisa kita lepas cepat mungkin. Kenapa? Karena di dalam proses peralihan ke organik itu sangat dibutuhkan ketekunan dan kesemangat. Kenapa? Karena di organik ini butuh proses-proses itu, Pak. Karena dalam penggunaannya, dalam pembuatannya harus butuh proses. Kayak pembuatan kompos itu harus kita melakukan proses dulu baru bisa kita gunakan. Terus kayak POC tadi juga proses. Sedangkan itu dia lebih praktis, dia langsung bisa digunakan. Tapi di kompos juga sudah ada kompos yang jadi, dan POC juga ada yang bisa dibeli langsung. Nah, itu tadi Bapak terkait itu. Nah, untuk saat ini kita hanya bisa menekan penggunaan pupuk kimianya Bapak. Jadi yang tadinya dari pupuk dasar itu kita menggunakan kimia. Nah, dengan sekarang ini kita akan mengarahkan menggunakan pupuk organik. Kenapa? Karena penggunaan agar penggunaan kimia ini bisa kita tekan, istilah kita kurangi dalam penggunaannya. Contoh salah satu tadi yang saya ceritakan itu tentang pengalaman. Jadi beliau itu menggunakan pupuk dasarnya menggunakan pupuk kompos. Nah, pertumbuhan tanaman ini Pak sangat baik. Karena apa? Karena tanah ini gembur, terus ada nutrisinya, dan nanti kita akan jelaskan Pak. Nah, baik. Terus tadi bercerita tentang kelebihannya Pak.
saya singgung tadi tentang kelebihan dan kelemahan pupuk. Dari dua jenis pupuk ini Pak yang saya sebutkan adalah organik dan kimia, masing-masing memiliki juga ada namanya kelebihan dan kelemahan. Dan yang pertama kita akan membahas berbicara tentang kelebihannya dulu. Jadi kelebihannya mungkin di sini bapak-bapak ada pendapat apa sih kelebihan dari pupuk kimia itu sendiri. Baik, Pak Andi. Baik, Pak Andi tadi ternyata macam-macam. Salah satunya kelebihannya katanya lebih praktis. Saya selalu menggunakan. Itu salah satunya. Terima kasih Bapak Pak Andi atas tanggapan dan jawabannya. Nah, kayak tadi kelebihannya itu sudah disebutkan salah satunya itu. Nah, jadi kelebihan yang kedua pupuk kimia itu atau pupuk anorganik itu memiliki atau mengandung unsur hara mikro yang lebih lengkap dibanding pupuk kimia tadi kelebihannya itu yang salah satu disebutkan dari Pak Andi. Terus yang kedua dalam ininya penyerapannya lebih cepat. Yang penyerapan tanaman itu lebih cepat. Kenapa? Karena lebih cepat terjadi penguapan sehingga tanaman itu dapat menyerap lebih cepat. Nah, itu salah satu kelebihan dari pupuk ini. Nah, yang kedua yaitu pupuk organik. Nah, kelebihan pupuk organik itu Pak sangat banyak sih. Tapi yang lebih anehnya aja kita temukan. Yaitu mohon izin Bapak, apakah menurut pendapat Bapak apa sih kelebihan dari pupuk organik itu sendiri? Silakan Pak Jeffrey. Baik, benar sekali Pak Jeffrey. Jadi katanya beliau pupuk organik itu dapat menyembuhkan tanaman. Nah, itu salah satu paling intinya sebenarnya, dapat menyembuhkan tanaman. Jadi kelebihan pupuk organik itu Bapak, salah satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Jeffrey, yaitu pupuk organik lebih mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan pupuk anorganik. Yang kedua, pupuk organik juga berperan pelepasan hara dalam tanah secara bertahap dan kontinu. Nah, itulah perbedaannya kelebihannya. Jadi pupuk organik itu memang tidak langsung diserap, tapi dia pelepasannya unsur hara itu diserap dengan secara bertahap dan kontinu. Jadi itu Bapak tadi tentang beberapa kelebihan dan beberapa kelebihan antara dua itu. Ya, berbicara tentang kelebihan pasti ada tentang kekurangan. Nah, dari jenis dua pupuk ini Bapak ada kekurangannya juga. Nah, yang pertama kita bahas pupuk kimia. Menurut pendapat Bapak, apa sih kekurangan dari pupuk kimia itu sendiri? Silakan Pak Abdul. Baik. Jadi kata Pak Abdul itu kekurangannya harganya mahal. Nah, sekarang ini Pak katanya harganya lebih mahal. Memang sih sekarang ini kita tidak pungkiri harga pupuk semakin naik Pak ya. Tidak ada harga pupuk semakin turun, malah semakin naik. Nah, jadi memang itu ada salah satu juga menurut itu ada kekurangan. Baik, terima kasih Pak Abdul atas jawaban dan pendapatnya. Jadi kekurangan kekurangan dari pupuk kimia itu salah satu sudah disebut. Terus yang kedua
yaitu apa, kandungan nutrisinya itu lebih cepat eh, lebih cepat hilang dari tanah. Jadi lebih cepat penguapan. Nah, itu makanya perbedaan sehingga harus memberikan beberapa kali lebih dosisnya penggunaan pupuknya lebih banyak. Nah, apalagi itu salah yang kedua tadi tentang kekurangan pupuk kimia. Terus yang ketiga, dapat mengikat keasaman tanah, dapat meningkatkan keasaman tanah. Nah, sehingga tanah ini nantinya akan menjadi keras kok Bapak, bukan menjadi gembur malah. Nah, makanya setiap Bapak melakukan budidaya setelah panen, pasti Bapak akan tanah Bapak akan menjadi keras lagi kalau keseringan menggunakan pupuk kimia tadi. Itulah pengaruh dari panen dari. Nah, sedangkan yang kedua, pupuk organik tadi, kalau menurut dari pandangan saya selama ini yang melakukan menggunakan pupuk organik itu dari segi pertumbuhan tanaman, segi tanah, pengaruh pada tanah tidak ada. Alhamdulillah malah lebih dominan menyuburkan tanah gitu. Nah, lebih seperti tadi saya sebutkan, keunggulan pupuk organik itu dapat menggemburkan tanah, menyuburkan tanah, mengurangi kekerasan tanah, memperbaiki aerasi dan struktur tanah. Itu itu terkait tadi kelebihan pupuk organik. Nah, sedangkan tadi saya juga tambahkan sedikit kelebihan pupuk kimia itu salah satunya mengandung nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium. Nah, itu salah satu kelebihan pupuk kimianya tadi. Nah, terus sampai di mana tadi Bapak? Sampai di kelemahannya. Nah, jadi tadi kelemahan itu organik itu, tapi kalau menurut saya kalau kita kelemahannya yaitu salah satunya tidak instan digunakan. Jadi kita harus melakukan dulu proses-prosesnya dan dalam penggunaannya butuh kuota yang banyak. Nah, tapi di sini Bapak harus anukan juga, di mana Bapak melakukan menggunakan pupuk organik itu Bapak sudah akan melakukan pertanian berkelanjutan. Kenapa? Bapak sudah menjaga kelestarian alam. Contoh seperti biota dalam tanah. Nah, kenapa si tanah itu bisa tumbuh? Kenapa? Karena banyak cacing-cacingnya yang ada dalam tanah. Itu cacing fungsinya untuk menumbuhkan tanah. Bisa Bapak menggunakan organik, inilah cacing-cacing dalam tanah itu akan terjaga dan berkembang, tidak akan mati. Bisa Bapak menggunakan kimia, cacing-cacing ini akan bisa mati Bapak. Baik Bapak, tadi sudah kita bahas masalah kelemahan dan kekurangannya. Sebelum jadi saya akhiri, apakah ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Baik, terkait nantinya Bapak mau mencoba membuat seperti kompos, bisa hubungi kami, kita sama-sama melakukan dan bagaimana cara pembuatannya. Nanti kita sama-sama dalam satu kelompok ini. Jadi kalau memang Bapak
mau melakukannya secara bersama-sama, boleh. Ini istilahnya kita kumpulkan dulu bahan-bahannya. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembuatan kompos itu. Jadi kita bisa gotong royong dalam penyediaan penyediaan bahan-bahan pembuatan kompos maupun kompos atau POC-nya. Bisa kita akan lakukan belajar bersama dalam pembuatan itu. Oh, baik Pak Andi, silakan mau berpendapat. Oh, baik Pak Andi, sebenarnya Pak, kami sudah melakukan yang seperti gotong royong, tapi dari segi kegiatan lain seperti penanaman itu sudah kami lakukan. Tapi kalau memang ingin mau dilanjutkan seperti pembuatan kompos bisa Pak, karena itu sudah kebiasaan kami di sini. Alhamdulillah Bapak, terima kasih tanggapan Pak Andi. Jadi ini yang harus kita jaga Bapak, harus kita lestarikan, kekompakan dan kerjasama dalam kelompok ini Pak, kita harus jaga, kita harus tingkatkan. Kenapa? Untuk kesuksesan kelompok ini dari segi itu bisa kita capai Pak. Nah, dimana kita bisa kompak bersatu, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Apapun masalahnya, apapun yang kita akan lakukan, Pak, kita bersama-sama pasti akan lebih mudah. Nah, salah satunya yaitu pembuatan kompos ini Pak, karena selama ini petani ada yang berpikir bahwa kami kesulitan dalam pengumpulan bahan-bahannya Pak. Harus mengumpulkan bahan lagi atau melakukan proses lagi. Nah, dengan inilah kita harus bisa melakukannya Pak, dengan kerjasama royong. Terima kasih Pak ini atas tanggapannya tadi. Nah, mungkin ada yang lain Pak untuk berpendapat tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Asdar selaku ketua kelompok tani. Baik, terima kasih Pak Asdar atas tanggapannya pada malam hari ini. Apa hasil istilahnya tanggapan tentang pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kedepannya Pak Asdar selaku ketua kelompok tani, kami mohon Pak Asdar agar mengkoordinir anggota kelompok Bapak apa sih permasalahannya maupun terkait tentang tentang permasalahan tentang hama, terus tentang pemupukan, tentang apapun. Bapak bisa koordinir, buat suatu agenda di kelompok Bapak bahwa Bapak mencari menampung permasalahan anggota Bapak. Nantinya kita akan mengadakan pertemuan seperti ini lagi Pak. Jadi nanti kita akan membahas apa sih dari permasalahan masing-masing pribadi, karena saya yakin di sini pasti ada perbedaan jenis budidaya yang Bapak usahakan. Jadi pasti ada perbedaan pemecahan masalahnya. Nah, itulah. Jadi saran kami Bapak Ketua. Nah, alhamdulillah saya lihat di sini sesuai dengan dinamika kelompoknya sudah berjalan. Dari Pak Ketua menjalankan tugasnya sebagai ketua dan pengurus-pengurus lainnya dan anggota sudah aktif dalam merespon seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok ini. Nah, baik Bapak-Bapak, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, dan juga kami menginformasikan terkait kontak saya atau bagaimana. Oh iya Pak, saya lupa terkait masalah informasi. Nah, informasi ini ada namanya lebih cepat Bapak dapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan Bapak di lapangan, dari usaha Bapak. Nah, salah satunya itu kami akan waktunya sedikit tambah untuk menyampaikan ini sangat penting. Karena apa? Karena berhubungan dengan usahanya Bapak. Nah,
perusahaannya Bapak, di mana Bapak bisa mengakses cepat permasalahan Bapak, apa yang Bapak hadapi, dan juga akan membantu menambah pengetahuan Bapak, yaitu dengan mengaksesnya. Ini ada salah satu, menurut pendapat kami adalah handphone cerdas, salah satu aplikasi yang dapat Bapak akses di handphone Bapak. Mohon izin Pak, apakah Bapak-Bapak di sini semua memiliki HP Android? Baik Bapak-Bapak. Nah, walaupun saya lihat ada beberapa orang yang tidak memiliki. Nah, jadi Bapak-Bapak, di sini saya mohon izin memperkenalkan yang namanya mensosialisasikan sekaligus yang namanya aplikasi Lumbungin. Nah, di mana aplikasi Lumbungin ini Bapak bisa download atau install di HP Bapak dengan membuka Play Store. Play Store Bapak buka di HP-nya Bapak masing-masing. Nanti Bapak ketik aplikasi Lumbungin. Nah, setelah keluar nanti di Play Store-nya Bapak, di HP Bapak, tinggal Bapak ikuti arahnya, perintahnya download. Nanti di download. Nah, setelah Bapak download, nanti sebenarnya memang dalam sekarang ini kita harus menggunakan Prabayar Bapak. Ada paket-paketnya, jadi sebulan itu ada 60. Tapi keuntungannya Pak lebih banyak sebenarnya Pak. Nah, nanti saya jadi aplikasi Lumbungin Pak, fungsinya sangat banyak Pak, manfaatnya sangat banyak bagi Bapak-Bapak ke depannya. Salah satunya ini, di mana aplikasi Lumbungin itu Pak, ada beberapa pakar yang sudah tergabung, pakar pertanian yang sudah tergabung di aplikasi ini. Jadi sehingga nantinya apabila Bapak-Bapak terkendala dengan ada permasalahan di usahanya Bapak terkait pemupukan atau pengendalian penyakit, terkait informasi pasar, nah ini sudah lengkap Pak di dalamnya. Nah, ada isinya nanti dia dalam aplikasi itu ada edukasi dalam bentuk video Pak. Tinggal Bapak akan mendengar. Nanti Bapak-Bapak akan bisa curhatan tentang usahanya Bapak, atau bisa bertukar pendapat. Nah, di sini Bapak-Bapak sudah Bapak-Bapak juga bisa nantinya akan bergabung di seluruh petani yang sudah tergabung di Lumbungin se-Indonesia, dan penyuluh se-Indonesia yang sudah tergabung di Lumbungin ini. Nah, jadi Bapak bisa bertukar pendapat, pengalaman tentang itu, maupun di petaninya, maupun di penyuluhnya, maupun di pakarnya nanti Bapak. Nah, Bapak juga bisa mengakses informasi tentang pasar, yaitu pasar pangan, pasar hortikultura, pasar itu terupdate Pak, pasar harga-harga yang terbaru. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, jadi kedepannya Bapak-Bapak tidak ketinggalan informasi terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Terkadang ini kan seharusnya Bapak cepat dapat informasi, tapi ada kendala mungkin penyuluh tidak selalu di tempat, mungkin ada kegiatan di luar Pak, sehingga Bapak lambat lagi mendapatkan informasi. Nah, Bapak bisa mengakses sendiri. Nah, nanti tinggal disinkronkan oleh penyuluhnya, tinggal disinkronkan Pak, ini informasi saya dapat di Lumbungin, ini caranya pengendalian hama atau pemupukan, gimana menurut Bapak? Oke, tinggal kita diskusikan caranya terkait cara, dan terkadang bahan-bahannya juga kita terkendala di situ Pak. Tadi teknologi kita juga kadang ada yang disampaikan oleh pendapat itu, tapi bahan-bahan atau teknologinya kita belum bisa miliki. Nah, itu kita bisa diskusikan. Nah, jadi Bapak bisa mengakses nanti Pak, mungkin harus yang buka Pak, coba-coba nanti di download. Nah, apabila nanti tidak selanjutnya nanti Bapak masih bingung, nanti bisa hubungi kami. Nah, nanti kita akan sharing tentang penggunaannya. Nah, di sini juga Bapak bisa mengakses informasi tentang kegiatan-kegiatan Kementerian Pertanian. Itu akan ada berita terkininya Pak di dalam aplikasi itu, lengkap Pak. Jadi makanya saya gelar itu adalah handphone cerdas. Kenapa? Semua informasi akan kita dapatkan secara cepat karena menggunakan jaringan internet lebih cepat.
Nah, mungkin itu Pak sedikit informasi tentang aplikasi Lindungi. Aplikasi Lindungi ini adalah aplikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mempermudah petani kita dan dalam melakukan penyuluhan. Petani kita dalam melakukan usaha budidayanya dan penyuluh lebih dimudahkan dalam melakukan penyuluhan. Nah, itu Pak. Jadi yang tidak punya HP kami harapkan kepada teman-teman anggota kelompok tani, khususnya Pak Ketua atau pengurus kelompok yang untuk menyampaikan ke beliau-beliau yang tidak memiliki HP. Nah, masing-masing nanti, makanya tadi kita sudah bahas masalah permasalahan di kampung, nanti kita tampung, Bapak tampung ke Pak Ketua, nanti Pak Ketua tinggal ini permasalahan si Pak Ilham. Ini ada kita atau pengendalian hama tidak mengerti, tinggal Bapak Ilham mengakses atau bisa menghubungi langsung ke ketuanya. Nanti kita akan berdiskusi Pak. Nah, jadi Bapak juga tahu keadaannya langsung di lapangan dan dapat memperhatikan lebih maksimal itu Bapak yang lebih meneliti apa kejadian di lapangan, karena Bapak yang berhubungan langsung di lapangan dengan tanaman Bapak itu tanaman Bapak sendiri. Jadi itu mungkin Pak sedikit informasi dari kami tentang aplikasi Lumbung tadi. Mohon maaf Pak, kami singkat sedikit waktunya. Kalau memang tidak ada pertanyaan Pak, kita akhiri pada malam hari ini, pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kalau memang kata Pak Ketua, mohon izin katanya tadi, apabila kami belum jelas dalam penggunaan Lumbung ini, kami akan berpendapat. Ya, baik. Siap Pak, 24 jam HP saya siap untuk menerima menerima telepon dari Pak Asdar. Buat Pak Asdar apa sih yang enggak? Baik Pak, terima kasih Pak Asdar atas responnya dan kerjasama. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, itu kata, terus gaya dari gaya-gaya kami menyampaikan materi kami mohon maafkan, dimaafkan sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Dan kepada anggota-anggota kelompok tani yang bersedia sudah pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kami akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak.